Aku tidak butuh perempuan sepertimu lagi. Ayahmu yang hebat itu sudah mati. Kamu sekarang tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Cepat pergi dari rumahku. Suamiku adalah seorang jaksa hebat yang karirnya dibangun dengan susah payah oleh ayahku. Namun, begitu ayahku meninggal secara tidak adil, keluarga suamiku dengan kejam mengusirku ke jalanan. 7 tahun kemudian, setelah menelan air mata darah dan berhasil menjadi seorang pengacara yang tangguh, mantan suamiku yang seperti binatang itu muncul kembali di hadapanku sebagai pelaku kejahatan yang mengerikan. Kisah balas dendam yang sangat memuaskan dan mendebarkan untuk menyeret keluarga mertua iblis yang membalas kebaikan dengan kejahatan ke titik terendah mereka akan segera dimulai. Halo, saya Citra Lestari, seorang pengacara berusia 38 tahun di Jakarta, yang sebagian besar menangani kasus perceraian dan perempuan. Hari itu, seperti biasa, saya melewati hari yang sibuk, bergulat dengan tumpukan dokumen yang menggunung. Saat itu sudah larut malam, ketika saya sedang bersiap-siap untuk pulang dan mengemasi tas saya. Telepon kantor yang tadinya sunyi tiba-tiba berdering keras. Karena sudah sangat larut, saya sempat ragu untuk mengangkatnya, tetapi firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan membuat saya meraih gagang telepon. Selamat malam, kantor hukum Citra Lestari. Maaf, apa benar ini dengan ibu pengacara? Suara di seberang telepon adalah suara seorang perempuan muda yang terdengar sangat putus asa. Suaranya bergetar hebat, seolah-olah dia bisa kehabisan napas kapan saja. Iya, saya sendiri pengacara Citra Lestari. Ada urusan apa menelepon selarut ini? Tolong saya, Bu. Tolong selamatkan saya. Perempuan itu tiba-tiba mengulang kata-kata selamatkan saya sambil menangis terseduh-seduh. Tenang dulu, Bu. Tarik napas dalam-dalam dan coba ceritakan pelan-pelan. Saya sedang hamil, Bu. Tapi ternyata, ayah dari anak ini adalah suami orang. Baik. Begitu ya, Anda pasti sangat terkejut. Sejujurnya, sampai di sini, ini adalah kasus perselingkuhan pria beristri yang biasa saya tangani setiap hari. Namun, kata-kata perempuan itu selanjutnya membuat tangan saya yang sedang mengemasi tas terhenti. Pria itu bukan pegawai biasa. Dia seorang jaksa. Mendengar kata jaksa, jantung saya seakan berhenti berdetak. Jaksa? Maksud Anda, pria yang sedang Anda kencani adalah seorang jaksa aktif? Iya, benar, Bu pengacara. Saya harus bagaimana sekarang? Konsultasi mendetail tidak bisa dilakukan melalui telepon. Bisakah Anda datang ke kantor saya besok pagi? Baik, Bu. Saya akan datang besok pagi-pagi sekali. Keesokan paginya, jadwal konsultasi pertama pun tiba. Seorang perempuan muda yang baru saja melepaskan citra mahasiswinya, bernama Maya Sari, 24 tahun, masuk dengan hati-hati ke dalam kantor. Kedua matanya bengkak parah, entah sudah berapa lama dia menangis semalaman, dan wajahnya pucat seperti kertas. Begitu duduk, Maya kembali menumpahkan air mata yang ditahannya. Bu pengacara, saya benar-benar harus bagaimana sekarang? Saya sangat takut sampai tidak bisa tidur semalaman. Saya menyuguhkan secangkir teh melati hangat untuk menenangkannya. Tidak apa-apa. Di sini aman, jadi Anda bisa tenang. Coba ceritakan semua yang belum sempat Anda sampaikan di telepon kemarin, jangan ada yang ditutupi. Maya menggenggam cangkir teh dengan kedua tangan yang gemetar dan dengan susah payah mulai berbicara. Saya pertama kali bertemu dengannya setahun yang lalu. Di sebuah acara yang dikenalkan oleh seorang teman. Ya, silakan lanjutkan. Dia bilang dia belum pernah menikah. Katanya dia terlalu sibuk untuk pacaran, dan Anda percaya begitu saja padanya. Tentu saja, Bu. Dia sangat baik dan perhatian pada saya. Setiap hari menjemput saya, membawa saya ke tempat-tempat bagus. Lalu, sikapnya berubah drastis ketika Anda memberitahunya bahwa Anda hamil. Maya mengangguk cepat sambil menyeka air matanya. Dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika saya menunjukkan foto USG dan bilang saya hamil, wajahnya langsung mengeras. Apa yang dia katakan? Dia menyuruh saya segera ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Dia bertanya apa saya berniat menghancurkan masa depannya. Masa depannya? Ketika saya bilang saya tidak mau menggugurkannya dan akan membesarkannya sendiri, dia mulai memak-maki dan marah-marah.
Suara Maya mulai bergetar hebat karena ketakutan yang luar biasa. Dia bilang, menghancurkan hidup orang seperti saya secara sosial itu perkara mudah baginya. Menghancurkan? Dia mengancam akan menghancurkan hidup saya sepenuhnya dengan kekuasaannya jika saya tidak menggugurkan bayi ini. Menghancurkan dengan cara apa? Katanya karena dia seorang jaksa. Kalau dia mau, dia bisa mengacak-acak usaha warung makan kecil orang tua saya dan menjebloskan mereka ke penjara. Ya Tuhan, sampai sejauh itu dia mengancam? Iya. Tadi malam dia juga mengirim pesan teks. Maya menyalakan layar ponselnya dengan tangan gemetar dan menunjukkannya kepada saya. Layar itu penuh dengan kata-kata kasar yang bahkan sulit untuk diucapkan. Boleh saya membacanya dengan suara keras? Silakan Bu. Saya mengambil ponsel itu dan perlahan membaca pesan yang dikirim pria itu dengan lantang. Ingat baik-baik perkataanku. Dengan jabatanku, membuatmu terlihat seperti orang bodoh itu gampang. Mau aku periksa semua pajak usaha orang tuamu dan membuat mereka bangkrut di jalanan? Besok segera buat janji di rumah sakit dan kirim fotonya. Kalau tidak, awas saja. Selama membaca pesan itu, tangan saya gemetar. Bu pengacara, saya sangat takut. Bagaimana jika orang tua saya benar-benar celaka? Saya berusaha menahan amarah yang meluap dan bertanya dengan tenang. Jangan khawatir. Jaksa di Republik Indonesia tidak berada di atas hukum. Apa benar begitu? Dia kan punya kekuasaan. Kekuasaan tidak untuk digunakan sembarangan seperti itu. Dia hanya menggertak. Jadi Anda tidak perlu takut. Anda bisa melawannya. Apa saya bisa? Bu, saya juga seorang pengacara. Saya bukan orang yang mudah ditipu oleh ancaman murahan seperti itu. Saya berkata dengan tegas sambil membuka catatan konsultasi kosong di meja. Siapa nama jaksa itu? Maya merogoh tasnya dan kembali mengeluarkan ponselnya. Namanya Baskara Wibowo. Dia bekerja di Kejaksaan Agung di Pusat Jakarta. Baskara Wibowo. Mendengar 3 kata itu, seluruh darah di tubuh saya terasa membeku. Mungkinkah saya salah dengar? Ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini, saya meragukan pendengaran saya. Siapa namanya tadi? Maya membuka galeri foto di ponselnya dan menunjukkannya tepat di depan mata saya. Ini orangnya. Namanya Baskara Wibowo. Saat melihat wajah pria di layar itu, napas saya tercekat. Rambut yang disisir rapi, tatapan mata yang dingin, bibir yang terangkat dengan angkuh. Pria di dalam foto itu tidak salah lagi adalah mantan suami saya. Senyum tulus dan ramah yang dia tunjukkan 13 tahun yang lalu saat mendekati saya. Dan wajahnya yang seperti binatang saat melemparkan surat cerai di hari pemakaman ayah saya, 7 tahun yang lalu. Kenangan mengerikan dari masa lalu datang seperti gelombang besar dan menelanku. Seketika pandangan saya kabur, dan ujung jari saya gemetar. Jantung saya berdebar kencang seolah akan meledak, tetapi saya menyembunyikan kepalan tangan saya di bawah meja, dan berusaha keras menyembunyikan ekspresi saya. Mbak Maya. Iya, Bu pengacara. Saya bisa memahami betapa takut dan marahnya Anda selama ini sendirian. Orang ini benar-benar menakutkan. Karena saya tidak mau ke rumah sakit, dia meneror saya setiap malam seperti ini. Saya menatap lurus ke mata Maya yang bergetar dan berkata dengan suara yang kuat. Sekalipun dia seorang jaksa hebat, jika dia telah menghancurkan hidup orang lain, dia harus menerima hukuman yang setimpal. Kalau begitu, apa Ibu pengacara mau membantu saya? Apakah Ibu tidak takut? Tentu saja, apa yang perlu saya takuti? Kasus ini akan saya tangani. Terima kasih banyak, Bu. Anda benar-benar penyelamat hidup saya. Maya akhirnya menangis terharu dan berulang kali menundukkan kepalanya. Untuk hari ini, pulanglah dengan tenang dan istirahatlah yang cukup. Jika dia mengirim pesan, jangan pernah dibalas. Saya akan menyusun semua strategi untuk menghadapinya. Baik Bu, saya percaya pada Ibu, mohon bantuannya. Maya menyeka air matanya dan meninggalkan kantor dengan wajah lega. Begitu mendengar suara pintu kantor tertutup, klik, saya langsung terduduk lemas di kursi. Sambil menatap cangkir teh Maya yang tertinggal di meja, saya menghela napas panjang yang telah saya tahan. Dari jendela, saya bisa melihat orang-orang berjalan dengan kesibukan mereka yang normal. Namun, di dalam kepala saya,
hanya ada wajah kurang ajar satu orang itu. Saya perlahan bangkit dari kursi dan berdiri menghadap jendela. Lalu, dengan suara yang sangat pelan dan dingin, saya bergumam, "Baskara Wibowo." Mengucapkan nama menjijikkan itu setelah sekian lama membuat mulut saya terasa kering dan pahit. Api panas terasa membakar dari lubuk hati saya. "Rupanya kau sudah lupa bagaimana kau bisa duduk di posisimu sekarang." Saya berbalik dan mulai merapikan dokumen-dokumen kasus yang berserakan di meja. Sentuhan kertas putih di ujung jari saya terasa sangat dingin. Pria licik yang membalas kebaikan dengan kejahatan itu, setelah 7 tahun, kembali mengetuk pintu kehidupan saya. Suami jaksa hebat yang mengusir saya di hari ayah saya meninggal, hari di mana dunia saya runtuh. Saya menggigit bibirku erat-erat sambil menutup berkas. Saya bukan lagi Citra yang lemah dan bodoh yang hanya bisa pasrah seperti dulu. Tatapan mata saya bersinar lebih dingin dan lebih kuat dari sebelumnya. Sambil memandang keluar jendela kantor yang kosong, ingatan saya melayang kembali ke 13 tahun yang lalu, pada musim semi di tahun itu. Saat itu saya berusia 25 tahun dan sedang membantu di firma hukum besar milik ayah saya. Ayah saya adalah orang yang sangat dihormati dan memiliki koneksi luas di dunia hukum. Bahkan hakim dan jaksa pun akan menunduk hormat saat mendengar namanya. Suatu hari, ayah memanggil saya. "Citra, hari ini ada seorang mahasiswa pascasarjana hukum yang akan magang di kantor kita." "Baik, ayah. Perlu aku yang memandunya?" "Tentu. Dia pemuda yang sangat rajin dan cerdas meskipun dari keluarga sederhana. Tolong kamu bantu dia dan perhatikan kebutuhannya." Pemuda yang dipuji-puji ayahku itu adalah Baskara. "Selamat pagi. Saya anak magang yang akan mulai hari ini. Mohon bimbingannya." Penampilannya saat itu, dengan setelan jas dan senyum malu-malu saat memberi salam, terlihat sangat tulus dan sopan. Melihatnya berjuang meraih mimpinya untuk menjadi seorang ahli hukum yang hebat tanpa menyerah pada kemiskinan, terlihat sangat mengagumkan di mata saya. Saya sering membawakan makanan ringan dan kopi untuknya yang belajar sampai larut malam di kantor, dan dari sanalah kami menjadi dekat secara alami. Tak lama kemudian, Baskara memegang tangan saya erat-erat dan menyatakan perasaannya. "Citra, aku memang tidak punya apa-apa, tapi aku yakin bisa membuatmu bahagia seumur hidup dan tidak akan membiarkanmu kelaparan. Sungguh, nanti kalau aku sudah sukses, jangan tinggalkan aku ya." "Gila kamu. Aku percaya padamu. Ayo kita menikah. Aku akan menjadi orang hebat dan menantu yang bisa diandalkan oleh ayahmu." Tertipu oleh tatapan matanya yang tulus dan penuh harap, saya bersikeras untuk menikahinya meskipun ayah sempat khawatir dan melarang. Segera setelah menikah, kami dikaruniai putri pertama kami yang cantik, Anissa, dan berkat dukungan penuh dari ayah, baik secara materi maupun non-materi, Baskara berhasil lulus ujian dengan lancar. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Ujian sesungguhnya baru datang setelahnya. Menjadi seorang jaksa tidak hanya cukup dengan lulus ujian. Diperlukan rekomendasi dan latar belakang yang kuat untuk bisa ditempatkan di divisi yang baik. Suatu malam, Baskara yang sedang membaca dokumen di ruang kerja kecil kami, keluar ke ruang tamu dan menghela napas berat. "Sayang, aku harus bagaimana? Ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali?" "Aku ingin sekali masuk ke Kejaksaan Agung di Jakarta, tapi orang sepertiku yang tidak punya koneksi, katanya akan dibuang ke pelosok desa. Nilai ujianmu kan bagus." "Tetap tidak bisa? Memangnya semua hal di dunia ini bisa dicapai hanya dengan kemampuan? Harus ada orang yang mendukung. Kalau aku ditempatkan di pelosok, keluarga kita akan terpencar-pencar. Aku bisa gila." Baskara menjambak rambutnya dan terlihat sangat frustrasi di depan saya, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya. Melihatnya yang cemas, saya akhirnya memohon sambil menangis kepada ayah saya. "Ayah, dia punya kemampuan. Tapi dia sangat kesulitan, karena tidak punya koneksi. Ayah bisa bantu sekali saja." Aku juga tidak tega melihat menantuku bekerja di daerah. Tapi ini permintaan yang sangat sulit. Namun, ayah tidak bisa menolak air mata putrinya dan akhirnya turun tangan. Ayah menggunakan seluruh jaringan berharga yang telah dibangunnya seumur hidup hanya untuk kesuksesan menantunya. "Pak Jaksa Agung, ini saya, Darsono. Begini,
Menantu saya akan segera dilantik. Tolong sediakan satu posisi untuknya di Jakarta. Saya mohon dengan sangat." Ketika ayah, seorang raksasa di dunia hukum, turun tangan sendiri, sebuah keajaiban terjadi. Sementara teman-teman seangkatannya tersebar ke berbagai daerah, hanya Baskara yang dengan bangga mulai bekerja sebagai jaksa baru di divisi paling inti di Jakarta, posisi yang membuat semua orang iri. Di hari pertama, Baskara mengenakan seragam jaksanya, kami berdua mengunjungi ayah, dan bersujud di hadapannya. "Ayah, terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidup, dan akan membahagiakan Citra." "Baiklah, jadilah jaksa yang hebat yang menciptakan dunia tanpa orang-orang yang teraniaya. Dan yang terpenting, jangan pernah membuat putriku menangis." "Tentu saja, ayah. Saya akan melindungi Citra dan Anissa bahkan dengan nyawa saya." Saat itu, saya benar-benar percaya pada air mata haru yang diteteskan Baskara. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menyadari betapa ringan dan dangkalnya sumpah itu. Berita bahwa Baskara telah menjadi jaksa di pusat Jakarta, membuat ibu mertua saya yang tinggal terpisah menjadi orang yang paling gembira. Dia sibuk menelepon ke seluruh penjuru lingkungan untuk menyombongkan putranya. Suatu akhir pekan, ibu mertua datang ke rumah kami dengan membawa banyak rantang makanan. "Aduh, putraku yang hebat, jaksa paling sukses di Indonesia, sudah pulang ya?" "Ibu, sudah datang, sudah makan?" "Makan tidak penting. Aku ini, melihat wajah putraku berangkat kerja saja sudah kenyang sekali. Ayahmu seumur hidupnya hanya jadi PNS rendahan di kelurahan, tapi dari rahimku bisa lahir orang sehebat ini." Kesombongan ibu mertua setinggi langit. Saya tersenyum hati-hati sambil menyajikan teh, dan ikut berkomentar. "Bu, ini semua berkat ayah saya, yang sudah banyak membantu di belakang layar." Seketika, ekspresi ibu mertua menjadi dingin dan dia menatapku tajam. "Kamu ini bicara apa? Memangnya ayahmu melakukan apa?" Ayah saya memohon siang dan malam kepada para seniornya. "Cih, dasar. Putraku itu pintar dan kemampuannya luar biasa, makanya negara yang memintanya untuk bergabung." "Kenapa kamu malah menyebut-nyebut ayahmu?" "Bu, maksud saya bukan begitu. Berani-beraninya kamu membantah. Kalau bukan karena anakku, apa kamu bisa hidup mewah di rumah dinas seperti ini dan dipanggil ibu jaksa?" Saya terdiam, tak bisa berkata-kata. Dengan cemas, saya melirik suami saya di samping, tetapi dia pura-pura tidak tahu dan menghindari tatapan saya. "Mama benar. Sayang, kamu sabar saja. Mama kan sedang senang." Sikap suamiku yang malah menyalahkanku membuat dadaku terasa sesak. Baskara yang berjanji akan membalas budi, entah kenapa mulai berubah setelah menjadi jaksa. Dia tidak hanya memberikan sebagian uang jajannya setiap bulan kepada adik perempuannya yang pengangguran, tetapi juga semua biaya acara keluarga dan kebutuhan hidup mertua dipotong dari rekening gajinya. Seluruh keluarga mertua seolah menjadi lintah yang menempel pada posisi dan gaji Baskara. Sementara itu, saya harus benar-benar meninggalkan impian saya untuk belajar hukum dan mengabdikan diri sepenuhnya pada pekerjaan rumah tangga sambil merawat Anissa yang masih bayi. Omelan ibu mertua yang sesekali datang ke rumah semakin hari semakin parah. "Kamu ini di rumah cuma mengurus satu anak, kenapa keadaan rumah berantakan begini? Suamimu itu di luar bekerja untuk negara, pasti lelah sekali. Apa kamu tidak bersih-bersih?" "Bu, saya juga sibuk seharian mengurus anak, sampai tidak sempat ke kamar mandi." Berani-beraninya kamu menjawab. "Kalau punya suami jaksa hebat, seharusnya setiap hari kamu siapkan makanan sampai meja penuh, dan siapkan air untuk membasuh kakinya saat dia pulang kerja." Saya menelan air mata kesedihan dan menggigit bibirku erat-erat. Tetapi saya terus meyakinkan diri sendiri, aku harus berkorban sampai suamiku benar-benar mapan. Tanpa mengetahui isi hatiku, Baskara semakin sering menghabiskan waktu di luar. Dia hampir setiap malam pulang larut dengan bau alkohol dan parfum yang pekat. Suatu malam, saya tidak tahan lagi, dan berteriak pada Baskara yang pulang terhuyung-huyung lewat jam 1 pagi. "Mas, kenapa belakangan ini kamu selalu pulang telat?" Anissa tadi menangis terus menatap pintu depan karena ingin bertemu ayahnya, baru saja dia tertidur. Baskara melempar sepatunya sembarangan, dan melonggarkan dasinya dengan kesal. "Astaga, aku lelah sekali, jangan mulai mengomel begitu aku datang. Kamu pikir aku di luar main-main? Ini semua karena harus menemani atasan minum-minum." Meskipun begitu,
Setidaknya seminggu sekali kamu harus pulang cepat untuk melihat wajah anakmu. Kamu benar-benar sudah berubah. Mendengar kata-kataku, Baskara menendang pintu kamar tidur dengan marah dan berteriak. Hei, kamu pernah cari uang di luar? Kamu tahu untuk siapa aku menderita dan membungkuk-bungkuk seperti ini? Kamu barusan bilang hei padaku? Memangnya hanya kamu yang menderita? Aku juga sudah mengorbankan masa depanku untuk mendukungmu dan hidup sendirian di rumah ini. Siapa yang suruh kamu berkorban? Enak saja di rumah mengurus anak, apa yang kamu keluhkan? Aku lelah. Minggir. Baskara mendorongku dengan kasar dan membanting pintu ruang kerja. Terdampar sendirian di lantai ruang tamu yang gelap, saya hanya bisa menangis dalam diam karena kesedihan dan rasa pengkhianatan. Mahkota gemilang bernama Jaksa, yang ayahku ciptakan dengan seluruh pengorbanannya. Suami yang mengenakan mahkota indah itu perlahan berubah menjadi monster yang sombong dan kasar, sementara saya terdegradasi menjadi seorang pembantu rumah tangga yang benar-benar diabaikan. Namun, bodohnya saya, saat itu saya belum menyadari. Kesepian yang menusuk tulang dan air mata kesedihan yang saya tumpahkan setiap malam hanyalah awal kecil dari tragedi besar yang akan menimpa saya. Memasuki tahun kelima pernikahan, berkat fondasi kuat yang telah ayahku bangun, karier Baskara meroket. Orang-orang memujinya sebagai jaksa super terbaik di Jakarta. Namun, semakin tinggi reputasi suamiku, semakin hari-hariku berubah menjadi neraka. Ibu mertua dan adik iparku kapan saja bisa datang ke rumah kami dan bertingkah seperti pemilik rumah. Pagi itu di akhir pekan, ibu mertua masuk begitu saja dengan menekan kata sandi pintu depan. Hei, menantu. Kemarin aku ke mall dan melihat tas yang bagus sekali. Ibu, sudah datang. Tas? Iya. Menantu temanku itu seorang dokter, dia membelikan tas mewah untuk ibu mertuanya. Bu, bulan lalu kan ibu sudah membeli mantel bulu seharga ratusan juta rupiah dengan kartu kredit Mas Baskara. Mendengar perkataanku, ibu mertua melotot dan berteriak. Apa? Kamu sekarang perhitungan karena aku memakai uang anakku? Bukan begitu, Bu. Biaya hidup kami sangat pas-pasan. Kami juga harus membayar biaya sekolah Anissa. Adik iparku yang sedang makan buah di sampingnya ikut menimpali dengan sinis. Kak Citra keterlaluan sekali. Kakakku kan bekerja keras, memangnya kenapa kalau membelikan tas untuk ibu kami? Rini, kamu kan setiap bulan dapat uang saku 5 juta dari kakakmu, kenapa ikut-ikutan? Cih, uang segitu saja kamu ungkit-ungkit. Rini membuang kulit anggur yang dimakannya ke lantai dengan kesal. Suara ribut itu membangunkan Baskara yang sedang tidur di kamar. Dia keluar dengan wajah kusut. Ada apa sih pagi-pagi sudah ribut di luar? Melihat Baskara, ibu mertua langsung memasang wajah memelas dan memeluk lengannya. Aduh, anakku sudah bangun, ini istrimu. Aku cuma minta dibelikan tas saja sudah diomeli begini. Sayang, belikan saja tas untuk ibu. Aku bekerja keras banting tulang, masa tas satu saja tidak bisa kubelikan. Kamu ini kenapa sih? Mendengar perkataan suaminya, Baskara mengerutkan kening dan mengeluarkan kartu dari dompetnya lalu melemparkannya pada ibunya. Ma, pakai ini, beli saja semua yang mama mau. Lalu dia menatapku, dan kamu, kalau tidak punya uang, kerja saja di restoran atau apa? Apa? Kerja di restoran? Aku sudah pusing bekerja di luar. Seharusnya di rumah aku bisa istirahat dengan tenang. Baskara berteriak marah lalu kembali masuk ke kamar dan membanting pintu. Ibu mertua dan adik ipar mengambil kartu itu dan keluar sambil bersenandung. Ditinggal sendirian di ruang tamu yang kosong, saya memunguti kulit anggur di lantai sambil menangis tanpa henti. Sebenarnya, apa keberadaanku di rumah ini? Apakah aku hanya seorang pembantu yang memasak, bersih-bersih, dan menuruti kemauan keluarga mertua? Tetapi saya segera menggelengkan kepala dan menguatkan hati. Tidak, mungkin Mas Baskara sedang stres karena pekerjaannya akhir-akhir ini. Bodohnya, saya kembali membela suamiku dan menghibur diri sendiri. Hingga suatu hari, sejak beberapa hari sebelumnya, perut saya terasa mual, dan saya sering muntah hanya dengan mencium bau nasi. Merasa aneh, saya pergi ke dokter kandungan di dekat rumah untuk memeriksakan diri. Selamat ya, Bu, Anda hamil 8 minggu. Mendengar kata-kata dokter, saya terkejut dan mata saya membulat. Benarkah? Saya hamil anak kedua? Iya.
Lihat foto USG ini. Bayinya tumbuh dengan sangat sehat. Melihat titik kecil di foto USG, semua kesedihan saya selama ini terasa lenyap seperti salju yang mencair. Saya sangat ingin segera menelepon suami, tetapi saya menahannya. Saya yakin jika saya memberitahunya kabar kehamilan ini sebagai kejutan saat kami bertemu langsung, dia akan senang dan kembali menjadi sosok yang perhatian seperti dulu. Saya berdandan cantik dan bahkan membeli kue kesukaan suamiku, lalu pergi ke depan kantornya. Saat jam pulang kerja tiba, orang-orang mulai keluar satu persatu dari gedung. Dengan jantung berdebar, saya berdiri di dekat pintu masuk dan berjinjit mencari suamiku. Ah, itu dia. Dari kejauhan, saya melihat sosok suamiku yang familiar. Saya senang dan hendak melambaikan tangan, tetapi langkah saya terhenti. Di samping suamiku, ada seorang wanita muda dan cantik yang berjalan sangat dekat dengannya. Wanita dengan rok mini itu sesekali menyentuh lengan suamiku sambil tertawa dengan suara manja. "Pak Jaksa, penampilan Bapak di persidangan hari ini keren sekali." Saya hampir jatuh cinta. Ah, itu karena stafku, Sarah, yang rajin mencarikan data. Kan kita sudah sepakat kalau berdua panggilnya Mas. Ayo dong panggil Mas. Iya. Sarahku yang cantik, lapar tidak? Mas traktir makan enak ya? Baskara melirik sekeliling, lalu membukakan pintu penumpang mobilnya yang terparkir. Ketika wanita itu masuk dengan santai, Baskara juga masuk ke kursi pengemudi sambil bersenandung dan menyalakan mesin. Menyaksikan semua itu, jantungku terasa membeku. Kepalaku kosong dan seluruh tubuhku gemetar seperti daun ditiup angin. Tidak mungkin. Itu pasti hanya rekan kerja. Dengan tangan gemetar, saya segera menyetop taksi yang lewat. "Pak, tolong ikuti mobil di depan itu. Jangan sampai kehilangan." "Baik, Bu." Pegangan yang kencang. Taksi itu mengejar mobil suamiku dengan kecepatan tinggi melintasi jalanan Jakarta. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar ini semua hanya salah paham, agar mobil itu berhenti di depan restoran biasa. Namun, mobil suamiku berhenti bukan di restoran, melainkan di parkiran bawah tanah sebuah apartemen mewah di pinggiran kota. Turun dari taksi, saya bersembunyi di balik pilar dan mengamati mereka. Baskara turun dari mobil dan dengan sangat alami merangkul pinggang wanita muda itu dari belakang. Wanita itu menggesekkan wajahnya di dada Baskara sambil tertawa. "Mas, malam ini benar-benar menginap di tempatku, kan?" "Tentu saja. Aku akan bilang tidak bisa pulang karena malas mendengar omelan istriku. Aku akan memelukmu semalaman." Mereka berciuman dengan mesra lalu naik lift ke atas. Saat pintu lift tertutup, kotak kue yang saya pegang jatuh ke lantai. Foto USG yang saya simpan dengan hati-hati juga ikut terjatuh di lantai semen yang dingin. Saya membekap mulut, tetapi tidak bisa menahan jeritan yang keluar. Alasan suamiku selalu pulang larut setiap malam bukanlah karena sibuk bekerja. Dia berselingkuh dengan wanita lain dan dengan tega menipu serta menelantarkan saya dan putri saya di rumah. Saya bahkan tidak ingat bagaimana saya bisa pulang. Saya menangis terseduh-seduh di lantai ruang tamu seperti orang gila. Bagaimana bisa dia melakukan ini padahal posisi itu adalah hasil kerja keras ayahku? Bagaimana bisa setelah semua penderitaan yang aku alami untuk mendukungnya? Saya tidak bisa bernapas karena rasa pengkhianatan dan syok. Saat saya sedang memukul-mukul dada dan menangis, tiba-tiba perut bagian bawah saya terasa sakit luar biasa. Aduh, rasa sakit yang mengerikan seperti perut ditusuk gergaji tajam membuat saya berguling-guling di lantai sambil memegangi perut. Saya merasakan darah panas dan lengket mengalir deras di antara kedua kaki saya. Tidak. "Bayiku, jangan." "Kumohon." Bercucuran darah, saya merangkak di lantai, mencari ponsel dengan tangan gemetar, dan dengan susah payah menelepon ambulans. Lalu saya kehilangan kesadaran dalam kegelapan yang pekat. Berapa lama waktu telah berlalu, ketika saya dengan susah payah membuka kelopak mata yang berat, saya melihat langit-langit putih rumah sakit. Wajah dokter yang berdiri di samping saya terlihat muram dan berat. "Dokter, apa yang terjadi? Bayi saya selamat, kan?" Dokter itu menggelengkan kepalanya dengan berat dan wajah sedih. "Maafkan kami, ibu mengalami syok berat dan pendarahannya terlalu parah. Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya." Kata-kata itu menusuk telinga saya, dan dunia terasa runtuh. "Bohong.
Ini pasti bohong. Saya mencengkeram selimut dengan tangan yang masih terpasang infus dan menangis histeris. Dokter, tolong selamatkan bayi saya. Saya yang salah, kumohon. Hanya tangisan pilu saya yang bergema memecah keheningan di kamar rumah sakit yang dingin. Perselingkuhan kotor suamiku telah dengan kejam merenggut nyawa tak berdosa di dalam rahimku. Malam itu, air mata saya tidak pernah kering. Saya meringkuk sendirian di tempat tidur rumah sakit dan menyadari dengan sangat menyakitkan. Pengabdian dan pengorbanan saya selama ini hanyalah mangsa empuk yang mudah diinjak-injak bagi mereka. Keesokan paginya, saat saya masih merenung dalam kesedihan kehilangan bayi saya, pintu kamar rumah sakit terbuka dengan kasar dan seseorang menyerbu masuk. Saya terkejut dan menoleh, ternyata itu ibu mertua saya. Alih-alih mengkhawatirkan menantunya yang baru saja keguguran dan pingsan, wajah ibu mertua penuh dengan kekesalan. Astaga, kamu ini benar-benar merepotkan. Membuat orang sibuk harus datang ke sini, sungguh menyusahkan. Ibu mertua meletakkan tas tangannya dengan keras di kursi samping tempat tidur dan melipat tangannya. Kenapa juga harus keguguran, merepotkan orang saja. Tidak bisa menjaga badan baik-baik, ceroboh sekali. Kata-kata dingin tanpa setetes pun air mata itu membuat hatiku serasa diiris-iris. Saya menangis terseduh-seduh dan mengungkapkan rasa sakit hatiku. Ibu, saya sangat sedih dan marah. Suami saya selingkuh. Apa? Selingkuh? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya melihatnya memeluk wanita muda dan masuk ke apartemen. Saya syok sampai keguguran. Bahkan sebelum saya selesai berbicara, ibu mertua berdecak lidah dan mendengus seolah tidak percaya. Laki-laki kalau bekerja keras di luar, wajar saja kalau sesekali selingkuh, memangnya itu masalah besar? Kamu ini mau menjatuhkan semangat suamimu, ya? Apa? Apa maksud ibu? Kamu ini punya suami jaksa hebat, bukannya bersyukur. Kalau Baskara mau, perempuan kaya dan cantik yang mengantre untuknya itu banyak. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Anaknya selingkuh hingga menantunya keguguran. Tetapi dia malah membela anaknya dan menyalahkan saya. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Bayi yang meninggal itu cucu ibu. Berani-beraninya kamu melotot pada mertuamu. Anak kan bisa dibuat lagi, kenapa kamu heboh sekali? Saat itu, pintu kamar terbuka dan Baskara masuk dengan tergesa-gesa. Begitu melihat wajah suamiku, saya tidak bisa menahan amarah yang meluap. Saya bangkit dari tempat tidur dan mencengkeram kerah bajunya. Bajingan, kamu ini manusia. Apa kamu pantas disebut ayah? Tetapi Baskara dengan kasar menepis tanganku. Astaga, pagi-pagi sudah bikin malu di rumah sakit, ada apa ini? Malu? Kamu tidak malu dengan perbuatanmu? Aku kemarin mengikutimu dan melihatmu masuk kemana dengan perempuan itu. Baskara tampak terkejut sejenak, lalu dengan kurang ajar mengerutkan kening dan berteriak. Siapa suruh kamu mengikutiku? Menjijikan sekali. Seperti penguntit, aku jadi jenuh di luar karena kamu di rumah selalu mengeluh dan malas-malasan. Kalau kamu menarik, aku tidak akan mencari yang lain. Sikap suamiku yang bukannya meminta maaf malah menyalahkanku membuatku terdiam, napasku sesak. Apa katamu? Baiklah, aku tidak tahan lagi, kita cerai. Sekarang juga kita cerai. Ketika kata cerai keluar dari mulutku, Baskara sempat tertawa sinis, lalu berkata dengan dingin. Cerai? Boleh. Aku akan kabulkan, tapi Anissa tidak akan pernah kuberikan padamu. Anissa ikut denganku. Apa? Dengan hak apa kamu mau membawa Anissa? Kamu yang setiap hari keluyuran di luar. Aku ini jaksa. Kamu pikir pengadilan akan memenangkan siapa? Anak lebih baik tumbuh bersama ayah jaksa yang sukses daripada ibu pengangguran yang tidak punya uang dan koneksi, kan? Kamu pergi saja sendirian. Ibu mertua di sampingnya ikut menimpali. Tentu saja. Anissa itu darah daging kami yang berharga. Berani-beraninya kamu mau membawanya? Cepat tanda tangani surat cerai dan enyahlah. Melihat sikap ibu dan anak yang kurang ajar dan jahat itu, saya menangis dengan perasaan seperti memuntahkan darah. Tidak akan. Bagaimana aku melahirkan dan membesarkan Anissa, tidak akan pernah terjadi sesuai keinginan kalian. Dengan tangan gemetar, saya segera mengambil ponsel dan menelepon ayah saya. Ayah. Hicks. Ayah, tolong aku. Setelah mendengar semua ceritanya,
ayah saya marah besar. Dasar binatang. Beraninya mereka menginjak-injak putriku setelah aku yang membuat posisinya. Aku akan gunakan semua koneksiku untuk menghancurkannya. Sampai ke tulang-tulangnya. Aku akan membuatnya dipecat dari jabatannya dan menjebloskannya ke penjara. Jadi kamu jangan khawatir dan pulihkan dulu dirimu. Mendengar suara tegas ayah, saya merasa sedikit lega dan menangis terseduh-seduh. Saya yakin jika ayah, seorang raksasa di dunia hukum, turun tangan, saya bisa membalas dendam pada keluarga mertua iblis itu dan membawa Anissa kembali dengan selamat. Namun, langit benar-benar kejam padaku. Hanya 2 minggu setelah ayah menyatakan akan membantuku dan mempersiapkan tuntutan hukum, tiba-tiba telepon berdering keras di pagi buta. Halo, apa benar ini dengan putri Bapak pengacara Darsono? Kami dari UGD Rumah Sakit. Ayah Anda pingsan. Saya segera menyetop taksi dan bergegas ke rumah sakit. Namun, ketika saya tiba di UGD, ayah sudah terbujur kaku dengan kain putih menutupi tubuhnya. Serangan jantung mendadak. Menurut dokter, beliau sudah meninggal di dalam mobil sebelum tiba di rumah sakit. Saya terduduk lemas di lantai dan menangis seperti binatang buas. Ayah, tolong buka matamu. Bagaimana aku bisa menanggung semua ini? Kenapa ayah meninggalkanku sendirian? Ayah yang sibuk kesana kemari untuk membela putrinya yang teraniaya, tidak kuat menahan stres yang hebat hingga jantungnya berhenti berdetak. Selama 3 hari di rumah duka, pelayat terus berdatangan. Namun tidak ada satu orang pun yang mengulurkan tangan untuk membantuku. Mereka semua hanya membungkuk hormat pada Darsono, sang raksasa hukum yang masih hidup. Begitu latar belakang kuat itu hilang, mereka semua bersikap dingin pada putrinya yang malang. Di hari terakhir pemakaman, subuh, saya mengangkat kepala dan melihat Baskara berdiri di sana dengan setelan hitam. Dia bahkan tidak membungkuk atau menyalakan dupa di depan foto ayah mertuanya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengeluarkan sebuah amplop putih dari sakunya dan melemparkannya ke depanku. Ayah mertua sudah meninggal, jadi hubungan kita juga selesai sampai di sini. Cepat tanda tangani ini. Di dalam amplop itu ada surat cerai. Saya menatap suamiku dengan mata merah. Kamu benar-benar iblis. Bagaimana kamu bisa melakukan ini di pemakaman ayahku? Iblis, kamu ini tidak sadar situasi ya? Kamu sekarang tidak punya ayah yang mendukungmu, dan tidak punya uang sepeser pun. Kalau kamu tanda tangani sesuai perintahku dan serahkan Anissa, aku akan berikan uang pesangon 50 juta rupiah. Kalau tidak, itu pun tidak akan kamu dapatkan. Saat itu, ponsel Baskara berdering. Melalui pengeras suara, suara tajam ibu mertua bergema di rumah duka. Aku sudah tidak butuh perempuan sepertimu lagi. Aku muak melihatmu, jadi kemasi barangmu dan enyah sana. Tanpa ayahmu, kamu itu sampah yang tidak berguna. Saya terlalu lemas karena kesedihan dan syok kehilangan ayah, bahkan untuk berteriak. Yang saya miliki hanyalah beberapa buku hukum tua peninggalan ayah dan sedikit uang di saku. Sesuai dengan ancaman kurang ajar Baskara, saya tidak punya uang atau kekuatan untuk menyewa pengacara. Akhirnya, saya meninggalkan Anissa yang berusia 8 tahun sebagai sandera di rumah mertua, menandatangani surat cerai, dan diusir dari rumah itu dengan tangan kosong. Sebuah kamar kos sempit dan berjamur. Setelah membereskan barang-barang, saya duduk sendirian di lantai yang dingin, dan menangis dalam diam sambil meremas dada. Dari dalam kotak, buku hukum tua dan sebuah kartu nama peninggalan ayah jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, saya memungut kartu nama ayah. Di baliknya, ada tulisan yang ayah tulis dengan pulpen kesayangannya. Citra, hukum adalah satu-satunya senjata bagi yang lemah. Kamu harus memegang senjata itu sendiri. Sambil mengelus tulisan ayah yang luntur karena air mata, saya menggigit bibirku erat-erat. Terasa asin darah di mulut, tetapi tidak sakit. Saya merasakan bola api dendam perlahan-lahan membara di dalam dada. Ayah, aku tidak akan menangis. Aku akan merebut kembali Anissa dan hidupku dari manusia-manusia sampah itu dengan tanganku sendiri. Aku pasti akan memegang senjata terbesar dan paling tajam untuk mengakhiri hidup mereka. Tersungkur di lantai yang dingin, saya mengertakkan gigi, mengukir musim dingin yang paling menyakitkan dan kejam itu di tulang-tulangku. Sejak malam itu, saat saya bersumpah sambil mengertakkan gigi di lantai kamar kos yang dingin,
hidup saya hanya berfokus pada satu tujuan. Siang hari saya membersihkan panggangan di restoran kumuh, dan malam hari saya belajar hukum seperti orang gila sampai mimisan. Saya bertahan hanya dengan satu tekad. Merebut kembali putri saya, Anissa, dari manusia-manusia biadab itu, dan secara hukum membuat keluarga mertua yang menyebabkan kematian tragis ayah saya membayar dosa mereka. Setelah menelan air mata darah dan bertahan selama 7 tahun, saya akhirnya berhasil menjadi seorang pengacara wanita yang tangguh dan terhormat, sesuai dengan wasiat ayah. Dan sekarang, setelah 7 tahun, saya mendengar nama pria itu, Baskara Wibowo, dengan jelas dari mulut klien saya, Maya Sari. Sambil mempersiapkan gugatan Maya, hal pertama yang saya lakukan adalah menyelidiki situasi terkini Baskara secara mendalam. Seperti yang sudah diduga, kehidupan Baskara, meskipun terlihat megah dari luar, ternyata sudah busuk dari dalam. Setelah ayah saya meninggal dan dukungan kuatnya hilang, dia tidak bisa naik jabatan dan terus gagal dalam promosi. Rumor bahwa dia akan segera dipindahkan ke pelosok desa terpencil sudah menyebar luas di lingkungan kejaksaan. Selain itu, dia akhirnya menikah lagi dengan wanita penyidik muda yang dulu masuk ke apartemen bersamanya. Tetapi kebiasaan buruknya tidak hilang. Dia berselingkuh dengan mahasiswi muda seperti Maya, dan bahkan melakukan pengancaman. Dia benar-benar sampah masyarakat yang tidak bisa diselamatkan. Akhirnya, hari sidang pertama gugatan tunjangan yang diajukan Maya tiba. Pintu ruang sidang terbuka, dan Baskara masuk ke kursi terdakwa dengan langkah santai. Penampilannya yang mengenakan setelan mahal dan dagu terangkat dengan angkuh sama persis seperti 7 tahun lalu, membuatku merinding. Dia melihat Maya yang duduk ketakutan di kursi penggugat, lalu mendekatinya dengan senyum licik. "Hei, Maya. Cuma karena aku gertak sedikit, kamu sampai bawa masalah ini ke sini?" Melihat Maya gemetar ketakutan, Baskara membetulkan dasinya dan membentak. "Aku akan berikan uang secukupnya, jadi cepat cabut gugatan ini. Kamu pikir kamu akan selamat setelah mencoreng namaku? Kalau diteruskan, yang rugi itu kamu dan orang tuamu, aku sudah peringatkan, kan?" Mendengar suara kurang ajar dan jahat itu, semua darah di tubuhku serasa mendidih. Saya berdiri di depan Maya dan membuka mulut dengan suara dingin dan tegas. "Kami tidak punya niat sedikit pun untuk mencabut gugatan." Terdakwa Baskara Wibowo. Mendengar suaraku yang tiba-tiba menyela, Baskara menoleh dengan kesal. "Siapa kamu? Kamu pengacaranya perempuan ini? Pengacara muda yang tidak tahu takut, berani-beraninya padaku." Telunjuk Baskara berhenti di udara. Saat mata kami bertemu, pupil matanya membesar seolah akan keluar dan bergetar hebat. "Kenapa? Silakan lanjutkan ucapan Anda." Saya tersenyum dingin yang membuat tulang punggung merinding dan menatapnya lurus. Bibir Baskara bergetar, dan dia tergagap seolah tidak percaya. Kamu? Citra Lestari? Selamat pagi. Saya pengacara Citra Lestari, kuasa hukum dari penggugat Maya Sari." Baskara mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu di siang bolong. "Kamu? Bagaimana kamu bisa jadi pengacara? Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah Anda dan ibu Anda yang menyuruh saya untuk sadar diri dan enyah?" Jadi saya mencoba untuk sedikit lebih sadar diri dan naik ke tempat yang jauh lebih tinggi dari kalian. Mendengar sikapku yang percaya diri, Baskara kehilangan akal sehatnya dan mulai berteriak hingga seisi ruang sidang mendengarnya. "Hei, Citra, kamu pasti punya niat tersembunyi. Kamu sengaja mengambil kasus ini karena dendam padaku, kan?" Tepat pada saat itu, hakim ketua masuk dan duduk di kursinya. "Terdakwa, keributan apa ini di ruang sidang? Segera duduk di tempat Anda." Mendengar perintah hakim, Baskara mendengus kesal dan terpaksa duduk di kursi terdakwa. Begitu sidang dimulai, saya tanpa ragu mengeluarkan semua bukti yang telah saya siapkan semalaman. "Yang mulia, penggugat memulai hubungan dengan terdakwa, tanpa mengetahui bahwa terdakwa adalah pria beristri. Terdakwa dengan sengaja menipu penggugat dengan mengaku sebagai bujangan. Keberatan. Yang mulia, penggugat sudah tahu sejak awal. Perempuan itu berbohong untuk memeras uang dari saya." Melihat Baskara berteriak dengan wajah memerah, saya mendengus sinis dan mengajukan bukti berikutnya. "Yang mulia, mohon lihat bukti nomor 2.
Ini adalah rekaman percakapan telepon di mana terdakwa dengan kurang ajar berbohong kepada penggugat bahwa dia adalah seorang bujangan. Suara licik Baskara terdengar jelas melalui pengeras suara di ruang sidang. Bukti yang tak terbantahkan membuat wajah Baskara memerah. Tanpa memberinya waktu, saya langsung mengeluarkan bukti paling penting. Selain itu, ketika penggugat memberitahukan kehamilannya, terdakwa mencoba memaksanya ke rumah sakit dan menggunakan jabatannya sebagai jaksa untuk melakukan ancaman keji. Bukti nomor 3, riwayat pesan teks kasar yang dikirim terdakwa kepada penggugat dan rekaman CCTV di sekitar apartemen. Di layar besar, video yang menunjukkan Baskara mendorong Maya dengan kasar ke dinding dan menunjuk-nunjuknya diputar dengan jelas. Setiap kali isi pesan dibacakan, desahan kaget terdengar dari kursi pengunjung. Ekspresi hakim ketua juga menjadi dingin. Tersudut, Baskara bangkit dari kursinya dan menunjuk-nunjuk sambil berteriak putus asa. Yang mulia, itu semua rekayasa yang dipotong-potong. Dan kuasa hukum penggugat, Citra Lestari, adalah mantan istri saya yang bercerai 7 tahun lalu. Dia dendam pada saya dan merekayasa semua ini untuk menjatuhkan saya. Ini jelas-jelas konflik kepentingan. Hakim ketua mengangkat kacamatanya dan menatapku dengan serius. Kuasa hukum penggugat, apakah ucapan terdakwa benar? Tanpa sedikit pun keraguan, saya menjawab dengan tegas dan percaya diri. Yang mulia, terdakwa dan saya adalah orang asing yang sudah berpisah sepenuhnya 7 tahun lalu. Saat ini tidak ada 1 rupiah pun urusan pribadi atau konflik kepentingan antara saya dan terdakwa. Saya berdiri di sini semata-mata atas kuasa yang sah dari klien saya, korban yang teraniaya. Jika terdakwa tidak puas dengan saya, silakan ajukan permohonan resmi kepada majelis hakim, bukan dengan berteriak. Bantahan logis saya yang dilindungi hukum dengan sempurna membuat Baskara terdiam. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Jaksa super yang dulu sombong dan angkuh, kini tak bisa mengucapkan sepatah kata pun di depan mantan istrinya yang dulu ia buang seperti sampah. Saat sidang diskors, Baskara mengejarku ke koridor, sambil mendengus kesal. "Hei, Citra, berhenti di sana." Saya berhenti dengan santai dan melipat tangan sambil berbalik. "Ada apa memanggil saya? Apa masih ada yang ingin Anda sampaikan di persidangan? Kamu sudah gila? Kamu benar-benar nekat ya? Kamu lupa siapa aku? Aku masih jaksa super aktif." "Ah, jabatan jaksa yang hebat itu ya. Sepertinya Anda masih sangat percaya bahwa itu adalah tali penyelamat yang kuat untuk Anda. Berani-beraninya kamu. Kalau aku mau, aku bisa mencabut izin pengacaramu itu sekarang juga. Kamu tahu siapa di belakangku?" Mendengar omong kosongnya yang penuh kesombongan, saya tertawa terbahak-bahak. "Siapa memangnya? Setelah ayah saya meninggal, tidak ada lagi yang mendukung Anda, kan? Katanya sebentar lagi akan dipindah ke pelosok. Masih saja bermimpi." Pupil mata Baskara bergetar hebat karena panik. "Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Anda pikir saya memulai persidangan ini tanpa menyelidiki latar belakang Anda? Lagi pula, saya juga sudah mengirimkan hadiah menarik untuk istri Anda saat ini." "Apa? Hadiah? Apa yang kamu lakukan pada Sarah? Bukti-bukti bahwa Anda merayu mahasiswi, menghamilinya, dan mengancamnya dengan kotor, sudah saya kirimkan semua dengan baik hati melalui kurir ke rumah kalian. Mungkin saat ini istri Anda sedang pingsan di rumah." Mendengar kata-kataku, wajah Baskara menjadi pucat pasi, dan dia terhuyung. "Kamu benar-benar perempuan beracun. Kamu ini manusia." Rasanya itu bukan ucapan yang pantas dari seekor binatang yang dengan tegas mengusirku saat anakku sekarat di dalam kandungan dan melemparkan surat cerai di pemakaman ayahku. "Karena kau sudah menyerah menjadi manusia, aku juga memutuskan untuk menjadi iblis yang tidak akan menyisakan tulangmu saat menghadapimu." Baskara mendengus dengan wajah bercampur amarah dan ketakutan, lalu berbalik dan lari meninggalkan pengadilan. Melihat punggungnya yang hancur dan menyedihkan, saya tersenyum sangat dingin. 13 tahun yang lalu, ayahku yang mendudukkanmu di posisi berharga itu. Tapi hari ini akan berbeda. Aku sendiri, dengan tanganku sendiri, yang akan menyeretmu dari posisi tinggi itu ke dasar yang paling mengerikan selamanya. Jalan pulang dari pengadilan ke kantor, langkah kakiku terasa lebih ringan dari biasanya. Saat saya duduk di kursi kantor dan hendak menyesap teh hangat,
ponselku yang tergeletak di meja berdering tanpa henti. Ternyata itu Baskara. Saya tersenyum santai dan menekan tombol jawab. Ya, dengan pengacara Citra Lestari. Hei, perempuan ular, kamu ini manusia? Di seberang telepon terdengar suara pecahan kaca dan teriakan Baskara. Kenapa Anda berteriak seperti itu? Tidak pantas untuk seorang jaksa hebat. Apa yang kamu kirimkan pada Sarah? Dia sekarang mengemasi barangnya dan mau pergi ke rumah orang tuanya. Dia menghancurkan seisi rumah. Ah, sepertinya hadiah baik hati dari saya sudah diterima ya. Cepat telepon Sarah dan jelaskan kalau itu semua rekayasamu karena dendam. Kalau tidak, kita mati bersama. Menjelaskan. Bukankah Anda yang mengucapkan kata-kata kasar yang tak terucap pada mahasiswi hamil itu? Bukankah Anda yang keluar masuk apartemen itu? Kebohongan apa yang saya buat? Hei, Citra, kamu benar-benar sudah gila, kasihan sekali istrimu. Sudah merebut suami orang 7 tahun lalu, seharusnya hidup enak. Tapi malah mengalami nasib yang sama. Kalau kamu terus begini, kamu pikir aku akan diam saja? Kamu tahu berapa banyak pejabat tinggi di belakangku? Kalau aku dipecat, kamu pikir kamu akan selamat? Silakan saja. Saya akan lihat dengan mata kepala sendiri seberapa jauh kekuatan murahan yang Anda miliki itu bisa menjangkau. Saya langsung memutus telepon tanpa mendengarkan jawabannya yang mendengus kesal. Rasanya sangat lega, seperti beban berat di dada terangkat. Keesokan siangnya, klien saya, Maya, datang lagi ke kantor. Tetapi ekspresi Maya yang seharusnya senang setelah memenangkan sidang terlihat aneh. Mbak Maya, hasil sidang kemarin sangat bagus. Tapi kenapa wajah Anda begitu, Bu pengacara? Sebenarnya kemarin setelah pulang saya memeriksa kembali semua riwayat pesan kami dengan teliti. Ya, apa ada yang aneh? Sepertinya selain saya, dia punya wanita lain. Apa maksud Anda? Maya mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan meletakkannya di mejaku. Waktu dia mabuk dan tertidur, saya curiga dan diam-diam memotret semua layar ponselnya. Ternyata ada. Ya Tuhan, Anda punya bukti seperti ini? Iya, saya foto untuk berjaga-jaga. Coba lihat percakapan dengan wanita ini. Saya membaca dengan teliti foto-foto yang diberikan Maya. Isi percakapan itu benar-benar mengejutkan. Selama setahun menjalin hubungan dengan Maya, Baskara ternyata berselingkuh dengan 3 wanita lain. Bahkan salah satunya adalah adik dari korban dalam kasus yang ditangani Baskara. Mas, bagaimana kasus kakakku? Benarkan dia tidak akan masuk penjara? Tenang saja. Aku ini siapa? Akan aku urus di tingkatanku. Jadi malam ini kamu datang saja ke tempat yang sudah kubilang dengan pakaian cantik, oke? Tentu saja, Mas. Aku akan lakukan apapun yang Mas minta. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah tindakan kriminal yang mengerikan dan kotor di mana seorang jaksa aktif menggunakan jabatannya untuk menawarkan penghentian kasus dengan imbalan wanita dan uang. Mbak Maya, ini bukti yang sangat krusial. Bolehkah saya menggunakan data ini untuk diajukan ke tempat lain? Tentu saja, Bu. Hancurkan saja bajingan itu agar dia tidak bisa lagi menyakiti orang lain dengan jabatannya. Saya menggenggam erat dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Pedang hukum yang diwariskan ayahku akhirnya tepat mengarah ke leher bajingan itu. Segera, saya membawa semua bukti dan pergi ke bagian pengawasan internal Kejaksaan Agung. Di sana, saya bertemu dengan seorang kepala jaksa yang merupakan junior lama ayah saya dan sangat menghormatinya. Citra, ada apa kamu ke sini? Aku sudah dengar kamu membuka kantor pengacara. Senang sekali bertemu denganmu, Bapak. Sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya saya datang hari ini untuk mengajukan laporan resmi. Laporan? Siapa yang mau kamu laporkan sampai kamu datang sendiri ke sini? Saya mengeluarkan bukti-bukti pelanggaran Baskara dari amplop dan meletakkannya di meja. Jaksa Baskara Wibowo. Apa? Baskara? Bukankah itu mantan suamimu? Benar, Pak. Mohon dibaca berkas-berkas ini dengan teliti. Ini adalah bukti-bukti seorang jaksa aktif menggunakan jabatannya untuk meminta uang dari pihak terkait kasus, menipu mahasiswi dengan janji pernikahan, dan melakukan pengancaman. Kepala jaksa itu membaca sekilas dokumen-dokumen itu, lalu melepas kacamatanya, dan memijat keningnya. Ya Tuhan,
Anak ini benar-benar sudah gila. Bagaimana bisa dia melakukan perbuatan busuk seperti ini, Pak? Kasus ini tidak boleh dianggap remeh. Mohon diselidiki dengan tuntas demi kehormatan kejaksaan. Tentu saja. Sudah mencoreng nama baik ayahmu, berani-beraninya dia melakukan perbuatan tidak tahu malu ini. Aku sendiri yang akan turun tangan dan mengusutnya sampai ke akar-akarnya. Kamu pulang saja dan jangan khawatir. Mendapat janji yang kuat dan meyakinkan dari kepala jaksa, saya merasa sangat lega. Dan hanya beberapa hari kemudian, badai besar melanda internal kejaksaan. Investigasi internal besar-besaran terhadap Baskara dimulai. Di dalam kejaksaan, bisik-bisik tentang Baskara tidak pernah berhenti. Bahkan rekan-rekan jaksa yang dulu akrab dengannya mulai menghindarinya seolah dia adalah penderita penyakit menular. Kepala seksi Baskara memanggilnya secara terpisah dan melemparkan berkas padanya. Hei Baskara, kamu pilih saja, mau mengundurkan diri atau menghilang diam-diam. Kamu ini benar-benar mempermalukan kejaksaan. Pak, ini semua rekayasa mantan istri saya untuk menjatuhkan saya. Tolong percaya saya sekali ini saja. Diam, buktinya sudah sebanyak ini, berani-beraninya kamu mengelak. Cepat ajukan surat pengunduran diri, sebelum dipermalukan di komite disiplin. Namun, Baskara yang berpikir akan tamat jika dipecat dari jabatannya, menolak keras untuk mengundurkan diri, dan terus memohon sambil bersujud. Sementara itu, hari putusan akhir gugatan tunjangan Maya semakin dekat, penampilan Baskara di ruang sidang sangat berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Setelan mahalnya yang dulu berkilau kini kusut, dan wajahnya tirus seperti tidak tidur semalaman. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara serius. Terdakwa Baskara Wibowo diwajibkan membayar tunjangan sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat Mayasari. Selain itu, terdakwa wajib membayar biaya nafkah anak sebesar 10 juta rupiah setiap bulan sampai anak dewasa. Setiap kali suara hakim bergema di ruang sidang, kaki Baskara gemetar. Dan mengenai tindakan terdakwa yang menggunakan jabatannya untuk mengancam dan memaksa penggugat, akan diserahkan ke pengadilan pidana terpisah untuk diadili secara tegas. Begitu putusan terakhir dibacakan, kaki Baskara lemas, dan dia terduduk di lantai kursi terdakwa. Tidak. Tidak mungkin. Saya tersenyum puas sambil menggenggam erat tangan klien saya, Maya. Namun, penderitaan Baskara tidak berakhir di situ. Begitu keluar dari ruang sidang, ponsel Baskara kembali berdering. Kali ini dari pengacara yang disewa oleh istrinya, Sarah. Dengan Bapak Baskara Wibowo? Saya kuasa hukum dari Ibu Sarah. Apa? Di mana Sarah? Sambungkan teleponnya sekarang. Klien saya sangat terkejut setelah mengetahui perselingkuhan dan pelanggaran berat yang Anda lakukan. Kami baru saja mendaftarkan gugatan cerai beserta tuntutan tunjangan sebesar 200 juta rupiah ke pengadilan. Mohon diperhatikan. Apa? Cerai? Tunjangan 200 juta? Ya. Mulai sekarang semua komunikasi harus melalui saya. Begitu telepon ditutup, Baskara membanting ponselnya ke lantai dan menjambak rambutnya seperti orang gila. Aarg, Citra, kamu perempuan gila. Pemandangan pria yang berlutut di lantai koridor dan menangis seperti binatang itu sungguh menyedihkan. Mahkota gemilang jaksa super yang dulu sombong dan angkuh kini hancur berkeping-keping di lantai yang kotor. Saya memandanginya dengan mata dingin dan santai. Beberapa hari kemudian, sebuah telepon yang menggembirakan datang ke kantor saya. Itu dari kepala jaksa, junior lama ayah saya di Kejaksaan Agung. Citra, ini aku. Bapak. Saya sudah menunggu kabar. Bagaimana hasil penyelidikannya? Komite disiplin baru saja selesai. Dia tamat. Bagaimana hasilnya, Pak? Pemberhentian tidak dengan hormat. Besok dia resmi dipecat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Mendengar kata itu, dada yang sesak terasa lega seolah angin segar berhembus. Bagi seorang PNS, pemberhentian tidak dengan hormat adalah hukuman terberat dan paling fatal. Uang pensiun yang selama ini dikumpulkan akan hangus, dan akan sangat sulit untuk bekerja sebagai pengacara di kemudian hari. Itu hasil yang pantas untuk dosa yang telah diperbuatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Pak. Tentu saja aku melakukan apa yang seharusnya. Ayahmu di surga pasti merasa lega. Setelah menutup telepon, saya memandang keluar jendela dan menghela napas panjang dengan lega.
Lencana jaksa berharga yang ayahku pasang dengan susah payah. Lencana yang selama 10 tahun dipamerkan suamiku dengan sombong, akhirnya berhasil kurobek dengan tanganku sendiri. Namun, balas dendamku tidak berhenti di situ. Karena telah mengancam dan menyiksa Maya hingga ke titik terendah, Baskara juga harus menghadapi sidang pidana. Sebagai kuasa hukum Maya, saya kembali ke pengadilan untuk menyaksikan putusannya. Suasana di dalam ruang sidang sangat hening dan berat. Meskipun belum mengenakan seragam tahanan, penampilan suamiku di kursi terdakwa sudah seperti mayat hidup. Sungguh ironis melihat jaksa hebat yang dulu membentak orang-orang yang teraniaya, kini duduk di kursi pesakitan, menunggu putusan hakim. Hakim ketua berdeham lalu membacakan putusan dengan suara berat. Terdakwa, meskipun berstatus sebagai penegak hukum negara, telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengancam korban dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Perbuatan ini sangat tercela dan korban menuntut hukuman berat, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Namun, mengingat ini adalah pelanggaran pertama, pelaksanaan hukuman ditangguhkan selama 2 tahun. Hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Meskipun tidak langsung dijebloskan ke penjara, Baskara kini resmi menjadi seorang narapidana. Setelah sidang selesai dan orang-orang mulai keluar, saya menyaksikan pemandangan yang menarik di koridor. Mantan adik ipar dan ayah mertuaku sepertinya datang tergesa-gesa setelah mendengar hasil sidang. Tetapi Rini, bukannya mengkhawatirkan kakaknya, malah langsung menarik lengan Baskara dan merengek, "Kak, kakak benar-benar dipecat? Terus uang jajanku bagaimana? Kamu ini waras tidak? Kakakmu baru saja selesai sidang, kamu malah menanyakan uang jajan, tapi tagihan kartu kreditku jatuh tempo besok. Mama juga sudah panik di rumah. Cepat berikan uangnya." Baskara kehilangan akal sehatnya dan mendorong Rini dengan kasar. "Kamu gila. Aku punya uang dari mana? Uang tunjangan untuk Maya 300 juta? Uang cerai untuk Sarah 200 juta, totalnya 500 juta. Kamu tidak tahu, kakak kan jaksa, masa uang segitu saja tidak punya? Cepat bayar tagihan kartuku, aku bukan jaksa lagi, aku dipecat. Mulai besok aku jadi pengangguran yang tidak punya uang." Mendengar Baskara berteriak hingga seisi koridor mendengarnya, Rini melotot tak percaya. "Apa? Benar-benar bangkrut? Sialan. Kalau kakak tidak menghasilkan uang, keluarga kita mau makan apa?" Rini duduk di lantai dan menghentak-hentakan kakinya. Ayah mertuaku yang berdiri bengong di sampingnya hanya menatap kosong dengan wajah sok. "Aduh, keluarga kita benar-benar hancur. Tamat sudah." Pemandangan akhir yang menyedihkan dari keluarga yang seumur hidupnya sombong karena kesuksesan satu anak dan membuat orang lain menangis darah. Alih-alih saling menghibur, mereka malah saling memaki dan menunjuk-nunjuk karena sumber uang mereka terputus. Sungguh menggelikan. Saya berjalan perlahan ke arah mereka dengan tangan terlipat. Suara sepatuku yang beradu dengan lantai membuat Baskara yang sedang terengah-engah di lantai mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatapku penuh kebencian. "Citra, kamu datang ke sini untuk menertawakan kami, ya? Menertawakan? Saya sedang menonton. Hubungan keluarga kalian sungguh erat ya. Dasar perempuan iblis. Kamu yang menghancurkan semuanya. Kalau saja kamu tidak melaporkanku ke pengawasan internal, aku tidak akan seperti ini." Baskara mengepalkan tangannya dan berlari ke arahku seperti binatang buas, seolah akan memukulku. Tetapi saya tidak berkedip sedikit pun dan menatapnya lurus sambil membalas dengan sangat dingin. "Siapa yang menghancurkan siapa? Kamu yang menggali kuburmu sendiri. Kamu yang mengancam dan menipu perempuan lemah dengan kekuatan murahanmu itu. Hei, berani-beraninya kamu berteriak. Kamu sekarang hanya seorang narapidana pengangguran yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sekali lagi kamu berulah di depanku, aku akan batalkan masa percobaanmu dan menjebloskanmu ke penjara, jadi hiduplah dengan tenang." Mendengar peringatanku yang dingin, Baskara tersentak dan hanya bisa gemetar dengan tangan terkepal. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berlutut, kali ini memohon dengan hina. "Citra, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun. Tolong selamatkan aku sekali ini saja.
Selamatkan? Kamu tidak ingat apa yang kamu katakan di pemakaman ayahku sambil melemparkan surat cerai ke wajahku? Tidak ada ampun lagi untukmu. Saya menatap Baskara yang bersujud di lantai seperti melihat serangga, lalu bergantian menatap Rini dan ayah mertuaku yang hanya diam membisu. Rini, sepertinya kamu tidak bisa lagi mengisap darah kakakmu yang pengangguran ini ya. Kalau masih punya tenaga, mulai besok cari saja pekerjaan cuci piring di restoran. Apa? Kak Citra, keterlaluan sekali. Siapa kakak iparmu? Ini nasihat agar kamu tidak menjadi gelandangan, jadi perbaiki dulu sikapmu. Saya meninggalkan mereka yang mendengus kesal dan berjalan dengan anggun menyusuri koridor pengadilan. Dari belakang, saya mendengar suara Baskara menangis seperti binatang, tetapi langkah kakiku terasa ringan seperti berjalan di atas awan. Menurut kabar yang beredar, setelah itu Baskara berusaha mati-matian untuk membuka kantor kecil agar bisa bertahan hidup dan membayar utangnya. Tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau memberikan kasus pada mantan jaksa narapidana yang dipecat karena menerima suap dan mengancam mahasiswi. Karena tidak ada pekerjaan, tentu saja tidak ada pemasukan sepeser pun. Biaya nafkah anak 100 juta rupiah setiap bulan untuk Maya dan utang tunjangan yang sangat besar untuk dua wanita lainnya semakin membengkak seperti bola salju. Pria yang 10 tahun lalu terbang tinggi dengan sayap mewah buatan ayahku kini telah patah total. Dia terperosok tanpa daya di selokan paling kotor dan bau di dunia. Dan semua kenyataan pahit itu adalah hukuman yang setimpal untuk perbuatan jahat yang telah dilakukannya sendiri. Kabar buruk bahwa Baskara dipecat dari jabatannya dan menjadi narapidana menyebar dengan cepat di seluruh lingkungan tempat tinggal mertuaku. Ibu mertua yang selalu menyombongkan putranya dan bersikap angkuh, kabarnya merasa sangat malu sampai tidak berani keluar rumah selama berhari-hari. Hingga suatu sore yang hujan. Saat saya sedang membereskan dokumen terakhir di kantor, seseorang mengetuk pintu dengan hati-hati. Ya, silakan masuk. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita tua yang basah kuyup dan tampak menyedihkan. Begitu melihat wajahnya, tanpa sadar saya menarik napas. Ibu Yanti? Ada urusan apa ke sini? Ya. Itu adalah mantan ibu mertua saya. Ibu mertua yang selalu mengenakan mantel bulu mahal dan berjalan dengan leher tegak seperti angsa, kini datang ke kantorku dengan jas hujan usang dan penampilan yang menyedihkan. Begitu melihatku, dia memegang gagang pintu dengan tangan gemetar dan menangis terseduh-seduh. Citra, Ibu pengacara, siapa yang mengizinkan Anda memanggil nama saya sembarangan? Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja dengan singkat. Mendengar reaksiku yang dingin, ibu mertua tertegun sejenak, lalu berlutut di depan mejaku dengan suara keras. Dia mulai memohon dengan putus asa, sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Ibu pengacara, aku salah. Baskara kami yang salah. Kumohon, aku berlutut di sini. Tolong maafkan dia sekali ini saja. Memaafkan apa? Anakku sekarang terjerat utang dan hampir mati. Dia harus membayar tunjangan setiap bulan tapi tidak punya pekerjaan. Bisakah kamu bicara pada gadis bernama Maya itu untuk mengurangi jumlahnya? Anaknya terpojok, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengesampingkan harga dirinya dan bersujud di kakiku. Tetapi melihat pemandangan hina itu, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Justru kata-kata kasar yang dia lontarkan padaku 7 tahun lalu saat aku menangis darah karena kehilangan ayah dan keguguran, kembali terngiang di telingaku. Saya tidak beranjak sedikit pun dari kursi, dan menatap ibu mertua dengan sangat dingin. Ibu Yanti, apa Anda ingat apa yang Anda katakan pada saya di pemakaman ayah saya 7 tahun lalu? Itu. Anda bilang, aku tidak butuh perempuan sepertimu lagi, enyah sana. Tanpa ayahmu, kamu bukan apa-apa, kan? Ibu mertua menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan wajah pucat dan bahu bergetar. Saat saya keguguran dan terbaring berlumuran darah di lantai rumah sakit, Anda bukannya menghibur tapi malah menghina saya sebagai perempuan ceroboh yang tidak bisa menjaga anak, kan? Dan saat ayah saya membungkuk-bungkuk untuk menjadikan anak Anda jaksa, apa yang Anda katakan? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin saat itu aku kesurupan. Aku salah, maafkan aku. Anda tidak kesurupan. Itu memang sifat asli Anda. Memanfaatkan orang saat berguna, dan membuangnya seperti sampah saat tidak berguna lagi.
Itulah wajah asli keluarga kalian, kan? Mendengar kata-kataku yang setajam silet, ibu mertua menangis terseduh-seduh. Aduh, aku sudah gila. Citra, kita pernah jadi keluarga kan? Kamu kan baik hati, tolong selamatkan ayah Anissa sekali ini saja. Keluarga? Saat anak Anda menghamili mahasiswi dan mengancamnya, apa Anda melarangnya sebagai keluarga? Tidak. Kalian semua ikut menikmati kemewahan di samping sumber uang yang kurang ajar itu, kan? Saya bangkit dari kursi, menggebrak meja, dan berteriak. Saya adalah kuasa hukum klien saya, Maya Sari. Saya tidak bekerja berdasarkan perasaan pribadi. Saya tidak akan mengurangi 1 rupiah pun dari utangnya, jadi suruh dia bekerja keras dan membayarnya setiap bulan. Citra, kumohon, silakan pergi. Kalau tidak, saya akan panggil polisi atas tuduhan mengganggu pekerjaan. Mendengar saya menarik garis tegas dan membuka lebar pintu kantor, ibu mertua akhirnya menyerah dan bangkit dengan terhuyung. Dia menatapku sekali dengan wajah penuh air mata yang menyedihkan, lalu menggigit bibirnya dan keluar dari kantor. Melihat bahunya yang terkulai, saya teringat wajahnya yang sombong 10 tahun lalu, sungguh ironis. Belum 10 menit setelah ibu mertua pergi, ponselku berdering keras. Peneleponnya adalah Rini. Saya mendengus sinis dan mengangkat telepon. Halo? Begitu telepon diangkat, suara tajam Rini menghujani telingaku. Hei, kakak ipar gila, kamu ini manusia. Ibu kami sudah berlutut seperti itu, bagaimana bisa kamu mengusirnya tanpa ampun? Rini, sepertinya kamu masih belum sadar ya. Apa aku yang menyuruh ibumu berlutut? Kamu yang menghancurkan masa depan kakakku? Apa kamu bisa tidur nyenyak? Cepat cabut semua gugatan itu. Rini, saya memotong ucapannya dengan suara pelan namun berat. Yang menghancurkan masa depan kakakmu bukan aku, tapi kakakmu sendiri. Dan air mata ibumu, dibandingkan dengan air mata darah yang kutumpahkan di rumah kalian 7 tahun lalu, itu tidak ada apa-apanya. Apa? Kamu juga. Jangan lagi bermimpi bisa hidup enak dari dompet kakakmu. Mulai besok, cari saja pekerjaan cuci piring di restoran dan pikirkan cara merawat ibumu. Kalau kalian berani muncul lagi di dekat kantorku, akan kulaporkan sebagai penguntit. Saya langsung memutus dan memblokir teleponnya sebelum makian Rini selesai. Manusia-manusia iblis yang 10 tahun lalu memberiku luka dan keputusasaan yang tak terhapuskan. Keluarga mertua sombong yang berpikir mereka akan selamanya hidup enak di atas, akhirnya bersujud di kakiku memohon belas kasihan. Melihat pemandangan itu, saya merasakan kehampaan yang aneh, sekaligus kelegaan yang luar biasa. Yang dibuang karena tidak berguna bukanlah saya, tetapi kalian. Sekarang mereka harus bekerja keras seumur hidup untuk membayar harga nurani yang telah mereka buang. Setelah hari badai gila itu, kontak dari keluarga mertua benar-benar terputus. Setelah memastikan akhir dari keruntuhan keluarga mereka yang mengerikan dan kotor, hatiku menjadi tenang seperti danau. Hingga suatu akhir pekan sore. Saat saya sedang membaca buku di sofa ruang tamu yang disinari matahari hangat, ponselku bergetar singkat. Nomor tidak dikenal. Ya, dengan Citra. Tidak ada jawaban dari seberang telepon. Hanya terdengar suara napas yang tipis. Halo, salah sambung? Saat saya hendak menutup telepon, terdengar suara kecil dan gemetar. Mama. 2 kata itu membuat jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Seluruh darahku terasa membeku, dan tangan yang memegang ponsel gemetar. Anissa? Ini Anissa, putriku Anissa? Iya, Ma. Aku Anissa. 7 tahun. Putriku satu-satunya, Anissa, yang terpaksa kutinggalkan di rumah iblis itu saat dia masih berusia 8 tahun. Anissa, putriku. Bagaimana kabarmu, Anissa? Ini Mama. Saya langsung terduduk di lantai, dan menangis terseduh-seduh seperti binatang. Semua kebencian dan kerinduan selama 7 tahun yang terpendam di dada meledak sekaligus. Di seberang telepon, Anissa juga menumpahkan tangisnya. Mama, aku kangen. Selama ini, Anissa yang tumbuh di rumah mertua memiliki kesalahpahaman yang mengerikan tentangku. Nenek dan tantenya setiap hari mencuci otaknya dengan mengatakan, ibumu meninggalkanmu dan kabur. Dia perempuan jahat yang membuangmu untuk menikah lagi dengan pria lain. Jadi selama 7 tahun, Anissa membenciku dan berusaha bertahan. Namun,
Baru-baru ini, setelah Baskara bangkrut dan menjadi pengangguran, suasana di rumah menjadi kacau. Setiap hari mereka diteror penagih utang, dan dalam pertengkaran antara Rini dan ibu mertua yang saling menjambak rambut, semua kebenaran terungkap. Aku dengar semua pertengkaran nenek dan tante. Katanya bukan mama yang membuangku, tapi papa yang mengusir mama. Ma, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak. Mama yang minta maaf. Mama sangat minta maaf karena meninggalkan putri cantik mama yang masih kecil. Saya segera berjanji untuk bertemu dengan Anissa. Selama menunggunya di kafe terdekat, jantungku berdebar kencang. Pintu kafe terbuka dan masuklah seorang gadis cantik dan dewasa dengan seragam sekolah. Anissa, yang kini berusia 15 tahun dan duduk di kelas 2 SMP. Anissa, Mama, kami berpelukan di tengah kafe dan menangis terseduh-seduh. Anissa di pelukanku bukan lagi anak kecil yang rapuh dalam ingatanku, melainkan seorang gadis yang sudah tumbuh besar. Namun di mataku, dia tetaplah anakku yang malang. Anissa, kamu makan dengan baik kan? Kenapa wajahmu tirus sekali? Ma, aku mau tinggal sama Mama. Rumah itu menakutkan sekali. Papa setiap hari pulang mabuk dan berteriak, nenek dan tante selalu bertengkar karena uang. Rasanya seperti di neraka. Mendengar ucapan Anissa, hatiku serasa hancur berkeping-keping. Manusia-manusia sampah itu telah menelantarkan dan mengurung putri berhargaku di neraka. Saya mengelus wajah Anissa dan menyeka air matanya. Tentu, segera ikut Mama. Mama akan melakukan apapun untuk membawamu. Mama tidak akan pernah lagi membiarkanmu di rumah mengerikan itu. Segera, saya mengajukan permohonan perubahan hak asuh dan perwalian ke pengadilan agama. Saat ini Baskara adalah seorang narapidana yang tidak berdaya dan terjerat utang, dan lingkungannya sama sekali tidak layak untuk merawat anak, sehingga secara hukum syarat untuk saya mendapatkan hak asuh sangat terpenuhi. Selain itu, keinginan kuat Anissa yang berusia 15 tahun juga menjadi pertimbangan penting di pengadilan. Saat petugas pengadilan mewawancarai Anissa, dia menjawab dengan tegas tanpa ragu, "Saya ingin tinggal bersama ibu saya. Saya tidak ingin tinggal di rumah ayah saya sehari pun lagi." Akhirnya, Baskara tidak bisa melawan dan harus menyerahkan hak asuh kepadaku. Pada hari penandatanganan di pengadilan, Baskara menundukkan kepalanya dan bergumam padaku, "Citra, tolong jaga Anissa baik-baik. Aku sekarang tidak punya uang bahkan untuk memberinya makan. Aku sangat menyesal telah menyandera putriku demi harga diriku yang tidak seberapa. Jangan pernah muncul lagi di depan putriku." Saya berbalik dengan dingin, menggenggam erat tangan Anissa, dan keluar dari pengadilan. Pada hari pertama Anissa pindah ke rumahku, suami saya sekarang, Dimas, menyambutnya di depan pintu dengan senyum cerah. "Anissa, selamat datang. Ayah sudah mendekorasi kamarmu dengan cantik untuk menyambutmu." "Ah, selamat sore, Om." Anissa sedikit malu-malu dan menundukkan kepalanya di hadapan ayah tiri yang asing. Namun, suamiku memeluk Anissa dengan sangat hangat dan lembut. Karena dia lebih dari siapapun tahu luka yang dialami Anissa, suamiku merawat Anissa dengan lebih tulus daripada anak kandungnya sendiri. Di akhir pekan, mereka pergi berkemah bersama, dan dia diam-diam membelikan tiket konser idola kesukaan Anissa, perlahan-lahan menyembuhkan hati Anissa yang terluka. Beberapa bulan kemudian, saat kami sedang menonton televisi dan makan buah bersama di ruang tamu, Anissa ragu-ragu melirik suamiku lalu, dengan hati-hati membuka mulut. Ayah. Ya, Anissa butuh sesuatu?" "Tidak, hanya saja." "Boleh aku memanggil Om, Ayah?" Seketika, tanganku yang sedang mengupas buah berhenti. Suamiku juga tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum lebar dan mengelus kepala Anissa dengan lembut. "Tentu saja boleh. Anissa kan putri ayah. Ayah akan melindungi Anissa seumur hidup." Akhirnya, senyum cerah dan indah mereka di wajah Anissa. Melihat pemandangan itu, air mata kelegaan mengalir di pipiku. Akhirnya aku menemukannya. Setelah melewati terowongan panjang dan gelap selama 7 tahun, satu-satunya alasan hidupku, putriku Anissa, akhirnya kembali sepenuhnya ke pelukanku. Sudah setahun berlalu sejak Anissa kembali ke keluarga kami. Selama setahun itu, banyak yang berubah. Pertama, kabar tentang Baskara. Setelah dipecat dari kejaksaan,
Dia berusaha keras untuk membuka kantor pengacara. Namun tidak ada satupun klien di Indonesia yang mau memberikan kasus pada mantan jaksa narapidana yang dipecat karena suap dan pengancaman. Akhirnya, dia menyimpan ijazah pengacaranya di lemari dan mulai bekerja sebagai staf administrasi rendahan di kantor hukum kecil milik seniornya. Pria yang dulu disebut sebagai jaksa super terbaik di Indonesia dan berjalan dengan angkuh, kini menjadi bawahan pengacara muda, menyalin dokumen, dan hidup dalam ketakutan. Saya dengar dia hidup seperti mesin pembayar utang, siang dan malam bekerja tanpa bisa makan dengan layak karena harus membayar biaya nafkah anak untukku dan Anissa, serta utang tunjangan yang sangat besar untuk Maya dan mantan istrinya. Kondisi Ibu Yanti, mantan ibu mertuaku, bahkan lebih menyedihkan. Begitu sumber uang dari putranya terputus, dia tidak punya uang untuk makan dan terpaksa melakukan pekerjaan kasar yang belum pernah dilakukannya seumur hidup. Menurut seorang kenalanku, dia mulai bekerja sebagai perawat lansia di sebuah panti jompo, membersihkan kotoran mereka. Mendengar bahwa wanita yang selalu sombong dan merendahkan orang lain itu kini harus membungkuk dan bekerja keras demi menyenangkan orang lain, saya berpikir dunia ini memang adil. Adik iparku yang pengangguran juga, karena tidak punya tempat bergantung lagi, kabarnya bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil untuk bertahan hidup. Keluarga hebat itu kini setiap hari membayar harga dosa mereka dengan sangat menyakitkan di tempat yang paling rendah, menjalani waktu penderitaan yang tak berujung. Dan saya, Citra Lestari, sekarang tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan bersama suami saya yang baik hati, Dimas, putri cantik kami Anissa, dan putra bungsu kami yang berusia 3 tahun, menjalani hari-hari yang seperti surga. Anissa, berkat cinta tak terbatas dari ayah tirinya, telah menghapus semua bayang-bayang masa lalunya, dan tumbuh menjadi anak yang ceria dan ramah. Melihatnya punya banyak teman di sekolah, dan selalu bermanja pada kami, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Suamiku, Dimas, juga selalu langsung pulang ke rumah setelah bekerja untuk bermain dengan anak-anak, dan menjadi sandaran yang kuat bagi kami. Sayang, aku pulang. Oh, kamu sudah pulang? Kamu pasti lelah hari ini. Anissa sudah berangkat les? Makan malam ini biar aku yang masak sup yang enak. Kamu istirahat saja. Melihat punggung suamiku yang mengenakan celemek dan bersenandung di dapur, waktu-waktu neraka yang kualami selama 7 tahun terasa seperti kehidupan di masa lalu. Saya masih menjalankan kantor hukum dan aktif sebagai pengacara spesialis wanita, menangani kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Bedanya dari dulu adalah, saya sekarang memberikan konsultasi hukum gratis bagi wanita-wanita yang terluka dan diusir secara tidak adil dalam pernikahan seperti saya. Saya menggenggam erat tangan mereka yang hanya bisa menangis karena tidak punya uang dan koneksi, dan berjuang untuk mereka. Di meja kantor, selalu ada foto tua ayah saya, pengacara Darsono. Terkadang saat merindukan ayah, saya mengelus foto itu dan berbicara dalam hati, "Ayah, aku sekarang benar-benar baik-baik saja. Tidak sakit sama sekali." Kata-kata terakhir yang ayah tinggalkan untukku, "Hukum adalah senjata bagi yang lemah." Aku akan mengukir kata-kata itu di hatiku sampai mati. Dan ayah, aku juga sudah membawa Anissa kembali. Dia sangat pintar dan cantik seperti ayah. Ayah mengawasi kami dari surga, kan? Ayah di dalam foto itu, seperti biasa, menatapku dengan senyum ramah dan hangat. Setiap kali melihat senyum itu, saya kembali mengepalkan tangan dan menjadi lebih kuat. Balas dendam tidak harus selalu mencekik leher lawan dan mengakhiri hidup mereka. Balas dendam sejati adalah, di hadapan mereka yang menginjak-injak dan menertawakanku, aku bangkit dengan kedua kakiku sendiri. Dan dengan sengaja menjadi bahagia sehingga mereka harus menatapku dari bawah. Itulah balas dendam paling sempurna dan memuaskan yang kutemukan. Saat aku berdiri tegak di hadapan hukum, air mata darah dan luka di masa lalu justru menjadi akar kuat yang membuatku menjadi baja yang tak terpatahkan. Jika ada di antara Anda yang mendengarkan siaran ini, yang sedang berada dalam penderitaan yang tidak adil dan menyakitkan seperti saya dulu, saya ingin mengatakan ini. Jangan pernah menyerah. Meskipun sekarang terasa seperti berada di terowongan gelap tanpa ujung, jika Anda diam-diam memperkuat diri dan menunggu waktu yang tepat, pasti akan ada jalan keluar yang terang. Hapus air matamu dan persenjatai dirimu dengan kuat.
Selama Anda tidak menyerah, kesempatan pasti akan datang, dan hukum karma pasti akan berlaku. Seperti yang telah saya, Citra Lestari, buktikan dengan berdiri tegak di atas kedua kakiku. Cerita yang saya siapkan hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak kepada para pendengar yang telah setia mendengarkan cerita panjang saya sampai akhir. Saya tulus berdoa agar di masa depan Anda semua selalu ada tawa yang mekar, bukan air mata. Terima kasih. Sampai jumpa.